Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awalul Haikal dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang tahapan gugat cerai di pengadilan agama dan problematiknya. Nah, khususnya bagian yang bersifat kontroversial atau menimbulkan perdebatan dalam praktik hukum. Nah, materi yang saya angkat, saya akan mengangkat suatu materi adalah suatu materi proses cerai gugat di pengadilan agama, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami. Nah, dalam praktiknya proses ini tidak hanya berisi tahapan administratif dan persidangan, tetapi juga menyangkut persoalan penting seperti mediasi, hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Nah, materi ini penting karena perceraian bukan sekedar berakhirnya berhubungan suami istri, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak para pihak. Nah, terutama ketika ada anak, persoalan ekonomi, dan ketimpangan posisi antara suami dan istri. Nah, untuk duduk permasalahannya, perbincangan utama dalam materi ini adalah apakah tahapan gugat cerai di pengadilan agama sudah benar-benar memberi keadilan dan kemudahan akses. Nah, atau justru masih menyulitkan pihak yang ingin bercerai. Nah, secara umum alurnya dimulai dari menyusun gugatan, lalu mendaftarkannya ke pengadilan agama, membayar biaya perkara, menunggu pengadilan sidang, lalu mengikuti persidangan. Nah, di sidang pertama, hakim itu berusaha mendamaikan para pihak. Kemudian dilanjutkan dengan mediasi. Nah, jika mediasi tersebut gagal, barulah perkara masuk ke tahap pembacaan gugatan, jawaban, pembuktian, sampai kepada putusan. Nah, masalahnya dalam praktik ini, proses ini sering dianggap berbelit-belit, lama, dan juga tidak selalu efektif. Nah, selain itu, mediasi yang semestinya menjadi jalan damai kadang dipandang hanya sebagai formalitas. Nah, padahal dalam beberapa keadaan, dalam adanya kekerasan dalam keluarga, biasanya seperti itu tuh, mediasi justru bisa menjadi beban bagi pihak yang lemah, begitu ya. Nah, dasar hukum secara umum perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ini sejalan dengan prinsip dalam undang-undang perkawinan dalam perceraian tidak bisa dilakukan secara sepihak di luar pengadilan. Nah, dalam cari gugat, gugatan diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal penggugat, yaitu istri, dengan pengecualian dalam kondisi tertentu. Nah, gugatan juga harus memuat identitas para pihak, posita atau dasar fakta dan hukum, serta petitum atau tuntutan yang ditimpa. Nah, lalu setelah itu, hakim akan mendorong mediasi. Berdasarkan Permen nomor 1 tahun 2016, mediasi itu bersifat wajib dan para pihak harus datang secara langsung kecuali ada alasan sah tertentu. Nah, permen ini juga mengatur soal itikat baik. Jika penggugat atau tergugat dianggap tidak beritikat baik, ada akibat hukum tertentu termasuk gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, lalu secara analisis hukum, aturan ini tuh menunjukkan bahwa sistem peradilan agama tidak hanya mendorong putusan, tapi juga mendorong perdamaian. Namun di sisi lain, aturan ini menimbulkan pertanyaan, apakah kewajiban mediasi ini selalu adil untuk semua perkara, terutama perkara yang mengandung unsur kekerasan atau ketimpangan relasi. Nah, lalu alasan pro dan kontra. Dari sisi pro, tahapan gugat cerai yang formal dan berjenjang memberi kepastian hukum. Nah, mediasi ini juga memiliki tujuan baik, nah, yaitu memberikan kesempatan yaitu memberikan kesempatan kepada pasangan untuk rukun kembali dan mengurangi perceraian yang sebenarnya masih bisa dicegah. Selain itu juga prosedur pengadilan membuat hak anak, nafkah, dan harta bersama dapat diputuskan secara sah. Nah, namun dari sisi kontra, prosedur ini sering dianggap terlalu rumit dan memakan waktu. Tidak semua orang paham cara membuat gugatan, mengurus administrasi, atau mengikuti sebuah persidangan. Nah, akibatnya, pihak yang kurang mampu bisa merasa terhambat untuk memperoleh keadilan. Nah, selain itu, mediasi juga bisa menjadi masalah jika dilakukan pada perkara yang sebenarnya tidak layak didamaikan. Misalnya ketika ada kekerasan, tekanan psikologis, atau hubungan yang sudah benar-benar tidak sehat. Nah, dalam kondisi seperti ini, mediasi tidak selalu menjadi solusi, justru bisa memperpanjang penderitaan pihak yang lemah, seperti itu.
Nah, untuk solusi yang diharapkan, menurut saya, solusi yang diharapkan adalah proses gugatan cerai tetap dijaga sebagai jalur hukum yang sah, tetapi dibuat lebih sederhana, cepat dan sensitif terhadap kondisi para pihak. Nah, pertama, perlu ada penyederhanaan administrasi dan informasi yang lebih jelas agar masyarakat tidak bingung saat mendaftar perkara. Kedua, mediasi sebaliknya tetap dipertahankan, tetapi juga diberi pengecualian yang tegas untuk kasus-kasus tertentu. Nah, terutama jika ada unsur kekerasan atau mungkin juga bisa ketimpangan yang berat seperti itu. Nah, lalu solusi yang ketiga, itu bisa melakukan akses bantuan hukum, perlu diperkuat agar pihak yang tidak paham hukum tetap bisa berperkara tanpa terlalu terbebani. Nah, keempat, pengadilan juga perlu lebih responsif dalam menangani terutama nafkah anak, hak asuh, dan harta bersama agar putusan benar-benar memberi perlindungan yang adil. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa tahapan gugat cerai di pengadilan agama memiliki dasar hukum yang jelas dan tujuan yang baik, yaitu menjadi ketertiban hukum serta memberi kesempatan damai kepada para pihak. Namun, dalam praktiknya ada problematika seperti birokrasi, lamanya proses, dan efektivitas mediasi yang masih menjadi bahan perdebatan. Nah, oleh karena itu, pembaruan prosedur dan perlindungan bagi pihak yang rentan sangat diperlukan agar peradilan agama tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara nyata. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.